Nomor 4 mungkin mana ya? Cirahong, Gunung Kawi mungkin dulu. Gunung Kawi, Gunung Kawi ya. Gunung Kawi itu lumayan serem sih. Gunung Kawi yang kita ke keraton Gunung Kawi Mas. Ya, bukan yang ada bukan dua ke yang itu ya, sering pesarian dikunjungi orang. ya, ke keraton. Tentu bisa diamini ngerinya itu waktu kita perjalanan ke keratonnya itu satu mobil kita terdiam semua, tidak ada suara. Memanjatkan doa menurut kepercayaannya masing-masing. Benar-benar nggak ada suara, bilang. Kan orangnya sering nyeletuk ya, gitu kalau dalam mobil. Kok pada diem sini, gitu kan? Takut berdoa. Gitu. Aku kaget, wah ternyata pada takut semua. Gitu. Iya sama kita pas perjalanan itu kan kabut ya Mas ya. Ya kabut. Kabutnya nggak malam-malam banget, kita setengah 5 sore, setengah 6 maghrib. Setelah maghrib itu. Dan posisi itu nggak hujan tapi kabut, kabutnya bener-bener pekat, tebal banget. Kayak seolah kamu di sana tuh udah disambut loh. Disambutnya tuh kabutnya bisa turun dari atas, kayak gitu. Dan itu benar-benar serem sih. Dan ini om kalau boleh dibilang kan tentang Gunung Kawi ini kan ada salah persepsi ya. Katanya adalah tempat pesugihan, padahal juga sebenarnya tidak begitu juga kayak gitu kan. Sementara yang tempat kita lewati yang berkabut itu, yang kita naik mobil diam semua dalam mobil itu katanya adalah tempat orang yang nyeleweng buat nyari pesugihan itu bisa dibilang kebanyakan di area situ kayak gitu lah. Itu sebenarnya bosnya siapa, premannya siapa yang di situ. Iya, jadi kalau Keraton Gunung Kawi itu berbeda dengan pesarian Gunung Kawi yang kalau di pesarian kan ada pesarian dari Mbah Jugo dan Mbah Jono, Raden Mas Imam Sujono. Sementara kalau di Keraton Gunung Kawi disebut keraton karena tempat ini dahulu dipergunakan untuk bertapa, dipergunakan juga untuk musa dan juga untuk mencari solusi dari orang-orang keraton. Dalam arti orang keraton mana? Orang keraton dari kerajaan Kediri. Salah satunya adalah Prabu Kamiswara. Yang beliau itu mencari solusi di situ Mas waktu itu. Singkat cerita kan pasti ada pendamping. Waktu itu kan di situ ada 2 pendamping ya Mas ya, yang di makam yang sebelum kita naik. Dan tempat ini kemudian dianggap karena menjadi tempat untuk mencari solusi, beberapa orang berpikir solusi yang dimaksud itu tidak semuanya berkaitan dengan masalah kenegaraan, tetapi berkaitan dengan masalah finansial yang kemudian dipakai untuk mencari pesugihan gitu Mas. Dalam arti pesugihan di sini kan ada pesugihan putih, ada pesugihan hitam. Kalau dibilang bukan tempat pesugihan itu salah sebenarnya, karena kita sempat tanya orang kanan kiri kan waktu itu menutupi Mas sebenarnya, ditutup-tutupi ini bagaimana. Tetapi menuju tempat yang positif, yang beraura putih itu pasti banyak godaannya, sehingga sewaktu kita naik itu kan banyak kanan kiri kayak rumah-rumah kecil gitu ya Mas ya. Yang mana ini beberapa cerita yang saya dapat, saya ke Gunung Kawi sudah 4-5 kali ya, termasuk waktu sama teman-teman waktu itu. Ada seperti tempat macam-macam supermarketnya untuk lakon-lakon bersifat negatif. Jadi seperti Budo Ijo, maaf, kemudian ada tuyul dan macam-macam gitu. Dan di situ juga perputaran uang untuk industri metafisika itu sangat kencang sekali. Di sana lah ya? Di sana ya. Saya dulu waktu pertama ke sana itu gagal kasarannya, karena iseng-iseng berhadiah gitu, ingin tahu Gunung Kawi itu apa sih gitu. Terus yang kedua itu boleh dibilang berhasil, tapi saya tidak mencari pesugihan, nanti saya ceritakan. Terus ke sana lagi sama keluarga, terus yang terakhir kita bareng-bareng tuh tahun 2018. Ini juga kita ada rencana sebenarnya setelah nanti pandemi ini sudah mereda, kita juga ada ziarah lagi ke Gunung Kawi. Ya, pengen sih sekali lagi ke sana. Insya Allah kita ke sana. Nah dulu itu katanya ceritanya itu macam-macam Mas Genta. Jadi ada orang yang datang ke situ, itu ada yang ke pesarian, ada yang ke keraton. Ke pesarian itu biasanya nanti ada acara kayak waktu kita dulu itu bancaan. Yang dirimu pernah tanya, ini ada yang wayang sama sapi itu loh, yang paling mahal. Oh iya, ada list harganya. Ada list harganya itu loh. Yang dari paling murah itu apa Mas? Nasi urap 8.000 apa berapa ya? Enggak, 80 atau 100 ya, hampir-hampir segitu. Yang paling murah ya? Dan kita waktu itu pilih harga yang terendah, itu beli nasi ini kambing. Nasi kambing. Ya, nasi kota yang bikin kamu dihujat netizen. Kalau itu konten ASMR. Iya, saya nggak tahu soalnya tak pasang di sini, dan itu kan dimasaknya kering keras gitu. Jadi ada mie kering, ada nasi kering, tapi nggak kering banget ya, maksudnya dimasak kering sama kambing itu. Terus kita kan ngurus ke situ dulu ya, beli burampe, dalam artian beli apa itu,
Untuk acara bancaan. Terus kita suruh nunggu yang di atas Mas ya, nggak boleh bawa kamera. Terus ngelihat fenomena nggak Mas Genta? Lihat. Waktu itu bagaimana ya? Tapi saya nggak berani cerita sih. Ini super sensitif soalnya. Yang ngelihat fenomena itu, terus kemudian kita doa bersama, kita makan, baru kita lanjut ke keraton. Waktu itu sebenarnya kita sudah tarik ulur ya. Jadi nggak gitu waktu ke sana. Ragu duluan Dan memang tempat ini jauh berbeda. Jadi kalau yang tempat pertama yang di Pesarian itu mungkin pengunjungnya 100, di tempat ini hanya kita sendiri waktu itu. Diliatin ya, kita ada mobil naik itu diliatin ya, kayak apa ini mobil mau nyari pesugihan atau apa, malam-malam dan itu cuma kita sendiri, kabut gitu. Dan kita selesai jam 9, kondisinya hujan deras, dan waktu kita sampai ke sana kita masuk ke petilasan Prabu Kameswara yang naik di atas itu kalau di bawah ini kalau saya salah dikoreksi, ada petilasannya boleh dibilang abdi kinasi itu Tunggulwati sama Tunggul Manik Mas, sepasang suami istri. Dan di sini ada namanya Dewi Sekar yang menjadi Mbau Rekso di situ. Dan waktu itu lewat keterangan dari Dewi Sekar itu menceritakan bahwasanya kalau kesini itu tujuannya untuk apa dulu gitu. Karena waktu itu saya ditanyain tujuannya untuk apa dulu. Kalau tujuannya untuk ziarah, napak tilas atau minta itu gitu. Terus mintanya ini bagaimana gitu? Kalau pesugihan di sini dibenarkan, tapi kalau minta nyawa itu salah. Nyawa yang dimaksud tuh yang di sana itu di mana? Ternyata perjalanan kita tadi yang di bawah gitu, bukan yang di atas. Nah terus beliaunya juga berpesan gini sama saya mewakili teman-teman. Ini dalam bahasa Jawa ya Mas ya. Mas yo awakmu rene nggawa kembang sak taman, sak pikul, nggawa kembang sak truk, nggawa dupa sak apa ki? Sak pikul-pikul sebanyak-banyaknya. Yen atimu kuwi gak resik, yo ngopo rene maksudnya? Tujuane lah apa rene? Tujuane kayak apa gitu. Yen tujuanmu kuwi pengin golek bondo dunya, pengin golek sugih, yo nyambut gawe ngono Mas. Nyambut gawe sing sregep, sing hati-hati, yang titis, yang gemi, maksudnya yang hitungan, yang apa, yang hati-hati. Insya Allah kamu sugih. Mintalah yang pada yang Maha Kuasa. Yang ada di sini itu cuman ngamini saja gitu. Jadi salah gitu. Yang kamu kesini membawa ini. Kalau di sini pada membawa nyawa, yang kene nggawa nyawa, yo kae ning kene iku oke mayit gelimpangan gitu. Jadi dari semua ini yang sudah saya dapat, kalau orang ingin kaya, ingin sukses, yaitu bekerjalah yang giat, menabung, teliti dan macam-macam. Tetapi kalau tidak mau dengan cara ini, ya meduna kono, golek ana ning ngisor, aja seneng kene, aja ning kene, aja ngreketi kene. Sing nang ngisor kuwi, nek kowe golek ngene ya kowe nggawa nyawa, tapi nyawa sing dimaksud kuwi macam-macam. Iso saka keluargamu, iso mbok tumbalke sapa, tapi ana perjanjian sing ra iso mbok culke. Dipikir-pikir meneh kuwi piye. Tapi golek pesugihan kuwi ora gampang kok mbok bayangke. Aku dikasih tahu gitu. Golek pesugihan iku tetep kowe ya kudu nyambut gawe. Nyambut gawe ning kene melu aturane eyang-eyang sik ning kono. Eyang kuwi sik negatif maksudnya Mas. Jadi tetap harus bekerja, bukan lantaran terus nyari pesugihan negatif, uang jatuh dari atas nggak mungkin itu. Tetap harus kerja, misal kerja ini, kemudian dilalah dapat uang yang banyak, uang kaget atau apa. Jadi ada perantaranya. Jadi bukan malas-malas, dan ingat, justru mencari pesugihan itu jauh lebih berat dari kita cari pekerjaan yang halal katanya gitu. Ada konsekuensinya perjanjian dengan yang negatif gitu. Itu sih Mas pesannya waktu itu. Dan memang terlihat kontras ya Gunung Kawi ketika kita di perjalanan itu, apa yang ada di bawah dengan apa yang ada di atas itu terlihat sangat kontras. Di atas yang saya pikir nama keraton itu cukup membuat saya keder pertamanya gitu kan. Ternyata sangat-sangat berbeda. Di atas itu sangat sejuk. Intinya enak lah buat apa yang ngalamun, buat nyari inspirasi ya gitu, enak di atas. Beda dengan yang ada di bawah. Beda yang di bawah, dan juga di atas itu ada mewakili tempat-tempat ibadah ya Mas ya. Ada kepel, kemudian ada vihara, ada kelenteng, ada masjid, musola juga ya. Jadi semuanya ada di situ, dan bukan untung ya. Kita sebenarnya kalau datang sore pemandangannya pasti bagus tuh Mas. Pasti. Karena kanan kirinya itu ada pohon pinus, kemudian kabutnya turun dari atas gitu. Dan ada Dewa Daru ya Mas, ada sebuah yang di itu kecil-kecil pesariannya gitu. Ya sebenarnya ada cerita sih Mas tentang dua Dewa Daru itu. 2012 itu saya 2 kali ya datang ke sana. Yang pertama itu karena bancaannya sudah selesai, itu
nggak jadi. Jadi saya sama teman-teman saya dari Jombang waktu itu ingin main ke Malang, udah mampir ke, ayo rek mampir Gunung Kawi gitu, misalkan ke sana. Terus yang kedua itu niat ya Mas istilahnya, yang pertama gagal, yang kedua kita sudah niat dari rumah, sudah puasa dan macam-macam. Nah ini ada satu fenomena unik menurut saya, waktu ke atas setelah selesai doa itu sama salah satu teman saya itu diajak ke pohon Dewandaru. Yang konon ceritanya begini, pohon Dewandaru atau sering disebut dengan Sentau, pohon dewa, pohon keberuntungan. Itu bahkan orang berhari-hari itu duduk di bawah ya Mas Genta. Lihat nggak waktu itu yang di pesarian, pada duduk-duduk, pada tidur-tidur itu. Itu berharap kejatuhan Mas. Karena ketiban daru, ketiban keberuntungan gitu. Waktu itu saya datang ke sana, kemudian secara tidak sengaja baru pertama langsung kejatuhan. Pas di atas kepala saya, terus ya terus diambil waktu itu kan teman saya ngelihat mau tak kasihkan teman saya kan ini tadi dirimu yang ngajak aku ke sini mungkin berkamu terus ada juru kunci datang enggak ini buat masnya namanya dikasihkan saya terus waktu itu ditanya megang uang berapa saya ngerogoh kocek gitu ada 50.000 tak kasihkan 50.000 terus dibuntel taruh di dompet setelah saya meninggalkan tempat itu ada orang datang Mas ini juga berbahaya ya bagi Sobat Javanica juga, Mas Genta. Ada yang nawarin sesuatu. Jadi katanya pohon buahnya ini nggak akan berkah kalau nggak ada selamatan. Dan waktu itu saya langsung ditembak 3 juta untuk bayar mahar. Itu sih Mas dulu pernah punya pengalaman itu, makanya teman-teman tak ajak main ke sana. Dan waktu itu sempat ini kan ikut Ciamsi. Ciamsi. Ya, itu pengalamannya gimana Mas? Apa? Yang waktu Ciamsi. Hasilku positif. Bagus semua. Hasilku bagus. Waktu itu juga saya habis dapat Dewandaru itu juga Ciamsi juga di bawah. Jadi mungkin yang belum tahu Ciamsi itu apa, itu seperti kita ramalan nasib lah gampangannya. Itu ada Tionghoa. Jadi nanti kita bakar dupa dulu, hiyo dulu, baru nanti kita ngambil kayak dua Sumpit. Dua ini Mas kayak apa itu? Oh, kayak kepompong. Oh, kayak kepompong yang dua gini. Nanti kita lemparin kalau bentuknya gini, jatuh gini berarti kita ditutup nggak boleh. Kalau begini kita diketawain suruh ngulang, kalau gini berarti kita diterima. Jadi ada bentuk hitam semua, terus ada satu hitam satu putih atau putih semua gitu. Yin yang. Terus waktu itu kita langsung diterima ya, 3 kali gini terus ngambil di bambu yang ada batang-batang sticknya, terus di ini shake gitu, dikocok gitu, terus nanti keluar, baru kita ngambil ininya apa? Saya lupa namanya ini, ada istilahnya kok. Kalau di kelenteng itu terus kita lempar lagi, kita tanya dulu ini bener Ciamsi kita enggak. Kalau prosesnya kayak ini ditutup berarti kita enggak boleh lagi, kalau seperti ini diperbolehkan atau diulang. Waktu itu setelah kita diperbolehkan, misal dapat nomor nih 13 gitu, nanti kita kasihkan ke bapaknya. Dan uniknya waktu itu yang di kelenteng kan pakai ageman Jawa ya Mas. Pakai ageman Jawa. Baru nanti diambil syairnya suruh baca. Jadi ada kertas gini, nanti ada aksara Tionghoanya, ada aksara Jawa sama bahasa Indonesia waktu itu. Nanti baru diartikan syairnya ini apa gitu ya Mas. Menarik. Gunung Kawi itu sebenarnya apa ya nggak menurut nang serem gitu. Sebenarnya kalau di sana kita lebih ke wisata spiritual mungkin lebih oke ya Om ya. Karena waktu kita datang ke pesariannya sendiri sebenarnya banyak pelancong juga ya. Cantik lagi. Aku juga kaget. Tumben di tempat wisata spiritual ada cewek-cewek cantiknya kan itu. Tapi ya apa yang miris itu sebenarnya kan yang bikin serem tentang Gunung Kawi itu kan sebenarnya kan ya selain tadi kita perjalanan sebenarnya banyak terlalu banyak harapan sebenarnya. Itu yang menurut saya serem itu adalah iya sih Mas. Ketika orang datang dan dia terlalu banyak menaruh harapan, itu yang menurut saya serem sih itu sih. Iya, dan ada beberapa orang yang duduk atau tertidur di bawah pohon Dewandaru itu bahkan ada yang sampai tahun-tahunan Mas Genta. Ya. Dan ini ngomong-ngomong soal itu ada cerita ya Mas soal salah satu konglomerat Indonesia ya waktu itu. Bisa diamini ya. Cerita ini sebenarnya bisa diamini sih karena udah tersebar luas. Iya, yang salah satu ini ya Mas kayak produsen makanan kering yang paling favorit itu yang kita anak-anak kos mengkonsumsi itu, dan bank swasta yang paling besar, dan yang satunya ini adalah produsen rokok yang saya ceritakan. Yang pertama dulu kan ceritanya itu beliau waktu merantau ke Indonesia pertama kali itu kan hanya jual ini Mas, asongan kereta api. Ini yang mana? Yang bank, yang pertama, yang bank sama makanan.
Pertama itu kan hanya jualan apa? Makanan ini loh, asongan itu dari kereta api dari Surabaya ke Semarang setiap hari. Satu ketika singkat cerita ya, beliau di situ nenepi diamini kejatuhan buah Dewan Daru juga, kemudian dalam mimpinya itu kemudian dipraktekkan Mas dalam usahanya. Dan perlu diketahui juga itu kan menurut cerita yang pernah saya dengar di sana, dan memang ya itu jalan dari kita bawah sampai atas itu beliau yang aspal katanya semuanya. Dan kalau orang berhasil di sana kan pada bawa jam itu loh Mas, jam dinding yang model jam kuno itu loh teman-teman. Pengusaha itu kan bawa itu banyak, itu merek-merek Jerman semua lagi. Iya, Eropa. Ya, merek Eropa tuh saya yakin harganya bukan harga barang murah gitu. Dibawa ke sana. Terus cerita yang kedua yang tentang rokok itu, dulu beliaunya ini waktu pemerintah kolonial Belanda. Jadi tahun 1930, tahun 1933 itu pernah terjadi politik atau krisis Malaysia, sehingga ekonomi global itu runtuh. Usahanya bangkrut, banyak utang, macam-macam. Beliau kemudian tertira atau mencari ketenangan di Gunung Kawi itu. Suatu ketika beliau kan lama nih tertidur di bawah pohon Dewan Daru. Malamnya melihat ini ya Mas, kayak apa? Umbi-umbian itu. Yang kemudian umbi-umbian ini setelah dikonsultasikan dengan juru kunci, nanti kalau kamu buka usaha rokok dinamakan ini. Jadi umbi biru gitu dinamakan ini. Dan benar waktu itu, dan semua daerah di situ yang istilahnya tempat di situ dimuliakan juga, jadi pembangunannya dibantu itu sampai sekarang. Salah satu contohnya sih itu, karena di sana kan kalau orang Tionghoa yang datang ke Gunung Kawi itu membawa dupa, kalau orang Jawa itu kan membawa ini ya Mas, menyan waktu itu. Kita kan beli bunga-bunga itu juga tuh, ibu-ibunya yang mental tengah mati dibawa itu ya. Itu sebuah apa ya Om ya, ketidaksengajaan yang dijabani lah ya, bisa dibilang itu. Memang bukan murni untuk mencari itu ya, memang berkah dari Tuhan kan, siapa yang tahu jatuhnya di mana kan kita nggak pernah tahu. Ya, dan kalau kita melihat kan beliau tadi yang kita sampaikan ini ya, berdua tadi yang gitu kan memang ulet gitu Mas dalam memegang bisnis gitu. Jadi boleh dibilang ini hanya diijabahi, diamini gitu Mas, bukan lantaran beliau-beliau yang ada situ kemudian membuat kaya. Ini semua juga atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Tinggal kitanya, kita mau sergap enggak, kita mau inovatif enggak dalam bekerja, kita mau kerja keras enggak, itu yang menentukan gitu. Jadi lantaran lah, sugesti lantaran ini semua. Itu sih Mas. Ya itu teman-teman semuanya, dibalik imaging seramnya Gunung Kawi yang kebanyakan kalian tahu sebenarnya banyak cerita-cerita lain yang sebenarnya masih bisa dikulik. Jadi jangan semata-mata kalian mendengar Gunung Kawi, wah itulah tempat mencari pesugihan. Sebenarnya tidak bisa dibilang begitu juga, karena itu wisata spiritual, karena hampir semua bangunan agama ada di sana. Itu adalah yang patut saya acungi jempol ketika saya datang ke sana. Wah, ternyata masyarakat sini sampai segitunya ya menghargai sebuah kepercayaan kayak gitu, bukan melulu tentang pesugihan. Gitu. Bisa ingat teman-teman semua.